Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat dan semangat belajar ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Di sini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah jika hadir semua. Baiklah, di sini saya akan membacakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP saya. Nama penyusun Dewi Suprati dengan NIM 245910118, Satuan Pendidikan SD atau MI, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 5 semester ganjil dengan tema Bab 2 Petualangan dengan subtema Mendengarkan Cerita Rakyat. Waktunya 1 kali 35 menit untuk micro teaching. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang pernah mendengar cerita Malin Kundang? Selain Malin Kundang, siapa yang pernah mendengar cerita rakyat lainnya? Bagus sekali anak-anak, cerita-cerita tersebut termasuk cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan tema petualangan dengan subtema mendengarkan cerita rakyat. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan materinya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari cerita rakyat. Yang kedua, mengidentifikasikan tokoh dan latar dari cerita rakyat. Yang ketiga, menentukan amanat cerita rakyat. Yang keempat, menemukan informasi penting dari cerita rakyat. Dan yang terakhir, menceritakan kembali isi cerita rakyat dengan bahasa kalian sendiri. Apakah anak-anak siap belajar? Anak-anak, ada yang tahu nggak sih apa itu cerita rakyat? Jadi, cerita rakyat adalah cerita yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, yang berkembang di masyarakat dan mengandung nilai budaya serta mengandung pesan moral. Selanjutnya, ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama, disampaikan secara turun-temurun. Yang kedua, mengandung pesan moral. Yang ketiga, berkaitan dengan budaya masyarakat. Yang keempat, menggunakan bahasa sederhana. Dan yang terakhir, pengarangnya tidak diketahui. Selanjutnya, unsur-unsur cerita rakyat. Yang pertama ada tokoh, yang kedua watak tokoh, yang ketiga latar, yang keempat alur, yang kelima tema, dan selanjutnya manfaat mendengarkan cerita rakyat. Yang pertama dapat menambah wawasan budaya, yang kedua dapat melatih kemampuan menyimak, yang ketiga menanamkan nilai moral, dan yang terakhir mengembangkan imajinasi. Ibu akan memberikan satu contoh cerita rakyat, yaitu Malin Kundang, yang berasal dari daerah Sumatera Barat, yang menceritakan seorang anak bernama Malin Kundang yang pergi merantau untuk mengubah nasibnya menjadi saudagar kaya. Ibu akan membacakan cerita Malin Kundang, dan anak-anak tolong disimak ya. Pada zaman dahulu, di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak bernama Malin Kundang bersama ibunya. Karena ingin mengubah nasib, Malin pergi merantau dan berhasil menjadi saudagar kaya. Suatu hari, Malin kembali ke kampung halamannya. Namun, ia malu mengakui ibunya yang sudah tua dan miskin. Ibunya sangat sedih, lalu berdoa kepada Tuhan. Malin kemudian mendapat hukuman dan berubah menjadi batu. Nah anak-anak, ceritanya sudah selesai dibacakan. Sekarang Ibu ingin bertanya, siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Dan di mana latar tempat cerita tersebut? Lalu, menurut kalian, mengapa Malin Kundang mendapatkan hukuman menjadi batu? Isi singkat dari cerita Malin Kundang yaitu Malin kembali ke kampung halaman dan ia tidak mengakui ibunya. Ibunya merasa sedih dan Malin mendapat hukuman menjadi batu. Selanjutnya ada tokoh dan latar cerita dari cerita Malin Kundang. Tokohnya yang pertama ada Malin Kundang, yang kedua ada Ibu Malin Kundang, latarnya yaitu di Sumatera Barat, kampung halaman Malin Kundang. Amanat yang dapat kita peroleh dari cerita rakyat Malin Kundang, yang pertama, kita harus menghormati orang tua kita. Yang kedua, kita harus menyayangi ibu dan ayah. Yang ketiga, jangan menjadi anak durhaka. Dan yang terakhir, kita harus bersikap rendah hati.
Baiklah, kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu cerita rakyat merupakan cerita yang diwariskan secara turun-temurun dan mengandung pesan moral yang baik untuk kehidupan. Dalam cerita rakyat terdapat tokoh, latar, dan amanat yang dapat memberikan pelajaran kepada pembaca maupun pendengar. Dari cerita Malin Kundang tadi, kita belajar untuk selalu menghormati, menyayangi, dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Anak-anak, Ibu sudah menyiapkan kalian LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu 5 menit ya. Silakan dikerjakan. Mungkin itu saja materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi hasil praktek pembelajaran atau micro teaching saya dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan tema petualangan, subtema mendengarkan cerita rakyat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.